Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan industri pioner. Ya, industri pioner adalah industri di mana bidang usaha tersebut dampaknya luas, punya alih teknologi, lalu menyerap tenaga kerja banyak dan bisa mengubah permainan industri di Indonesia. Contohnya, kita belum punya alat untuk mengelola emas. Freeport datang bikin alat di sana, ya. Itu ya versi kuno. Kalau zaman sekarang mungkin dulu Uber masuk, terus teknologinya dicuri, caranya ditiru, lalu sekarang diusir atau diambil alih. Nah, itu termasuk industri pioner. Kalau sekarang Anda masukin semacam Uber, seperti yang baru tuh in-driving atau apa gitu ya, itu udah bukan pioner lagi karena sudah umum. Tapi kalau Anda masukin yang baru, sesuatu yang baru tuh menggairahkan perekonomian suatu daerah, nah itu berarti termasuk industri pioner. Yang sudah tidak pioner di satu tempat bisa jadi pioner di tempat lain. Contohnya gimana? Contohnya Anda bangun mall, itu pioner atau enggak? Udah lama dari zaman bokap-bokap kita ya, udah ada tuh mall. Nah, kenapa sekarang kok bisa jadi pioner? Ya nggak mungkin kan? Nah, ternyata mungkin. Jadi kalau kita masukin mall itu ke Surabaya, Jakarta, Denpasar, ya biasa aja kali. Tapi kalau kita masukin ke kota-kota kecil, ya, seperti contohnya Jombang, terus yang masuk lagi lebih ke Kediri atau yang lebih dalam-dalam lagi di Papua kayak di mana kita nekat bikin mall. Nah, di daerah, tapi ya saya percaya Papua juga kota utamanya maju saya dengar, tapi maksud saya di pedalamannya. Misalnya Anda bikin sesuatu yang revolusioner, akhirnya orang bisa kerja di sana, bisa berdampak meningkatkan ekonomi. Jangan jauh-jauh, di Surabaya Cito pun itu juga City of Tomorrow pernah dibahas di kelas saya dulu S2, pembahasan kasus itu juga termasuk juga industri pionir. Karena satu daerah yang sebelumnya tidak maju hanya karena ada mall yang harusnya sifatnya biasa, nggak revolusioner sama sekali, bisa maju. Ya, jadi industri pioner itu definisinya seperti itu, dampaknya luas, menggairahkan perekonomian, dan membawa sesuatu yang baru di dalam suatu daerah. Nah, kalau Anda termasuk industri pioner, kalau industri Anda termasuk industri pioner, perhatikan bahwa Anda itu harusnya dapat banyak benefit dari pemerintah, karena pemerintah pun senang dengan investor modal Anda dibandingkan dengan investor yang cuma memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya, seperti contohnya jualan masker, jualan hand sanitizer, kecuali Anda menjual dengan cara yang benar dan supply ke itu ya, rumah sakit atau klinik tempat yang membutuhkan, bukan untuk menimbun gitu ya, jual beli gitu ya. Kalau Anda memproduksi, mantap. Kalau Anda cuma jual beli ya bukan industri pioner. Nah, kalau Anda industri pioner, Anda akan dapat banyak manfaat, banyak fasilitas. Di sini banyak sekali ya, saya nggak bisa hafal satu-satu. Tapi ditulis di sini, contohnya kalau Anda industri pioner itu perizinan lebih mudah, ya kan? Terus habis gitu apalagi nih? Anda bisa memperpanjang jangka waktu penggunaan lahan. Jadi contohnya lahan itu kan memang kalau HGU atau HGB bisa 80 tahun, tapi kan nggak bisa di depan. Bolehnya kalau HGB 50 tahun plus 30 tahun. Nah, nanti ke plus 30 tahun itu Anda kan dilihat, wah selama 50 tahun ini wow performanya oke segala macam. Nah, mungkin bisa ditambahin 30 tahun. Tapi nggak harus 50 tahun ya. Karena di tempat-tempat tertentu yang saya lihat itu ada yang 30 tahun, ada yang berapa, tergantung HGB-nya di atas apa, ya kan? Kalau di atas lahan yang hak penguasaannya juga nggak sampai 50 tahun kan nggak mungkin generasi 50 tahun. Terus mungkin keuntungan lain adalah pajaknya lebih lenient, lebih gampang. Nah, itu banyak sekali kalau Anda memang industri pioner, masuknya gampang. Tenaga kerja, maksudnya gini ya, Anda sebagai investor ataupun sebagai tenaga kerja itu lebih bebas keluar masuk Indonesia. Ya, jangkanya lebih panjang, mungkin Anda sudah masuk 2 tahun, memutuskan tinggal tetap boleh. Akhirnya Anda ajukan PR, permanent resident, terutama bagi bukan TKA. Kalau ini TKA nggak boleh ya, hanya pemodalnya saja, ya bawa duit saja yang boleh. Nah, syarat-syarat seperti ini lazim kok diterapkan di luar negeri seperti Amerika. Kemarin saya juga sempat cari tahu ya, kalau mau jadi PR di sana tuh gimana cara paling mudah. Ternyata masukin duit 5M. Ya, itu mudah atau enggak tergantung Anda ya, relatif. Apalagi zaman sekarang yang ekonomi lagi susah, mungkin sudah tidak semudah itu. Ya. Jadi itu
Itu aja pembahasan tentang industri pioner. Mungkin nanti kita ketemu di lain kesempatan bahas lain hal. Oke, selain penanaman modal asing. See you and God bless. Bye bye.